Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahabat Perisai, bertemu kembali dengan saya Safi Ferdianti yang akan menemani Sahabat Perisai semua untuk ngobrol-ngobrol seru dan santai seputar masalah kesehatan di mana lagi kalau bukan di PH Podcast. Pada episode ini kita akan mengupas tuntas mengenai vaksin umroh. Yang pastinya saya tidak sendiri Sahabat Perisai, saya akan ditemani oleh dua orang narasumber yang expert di bidang vaksin umroh ini, yaitu ada Dr. Muhammad Faisal Siregar MMRS, beliau adalah Direktur Klinik Utama Perisai Husada, dan ada Dr. Sofia Naharoh, beliau adalah dokter vaksinator di Klinik Utama Perisai Husada yang sudah tersertifikasi vaksin internasional. Baik, kita langsung sambut saja narasumber kita, dokter. Selamat datang Dr. Faisal, Dr. Sofi di PH Podcast. Selamat juga Teh Selfie. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat kita. Makanya kita bahas nih tentang pencegahan paling penting. Betul. Iya dok, pengen ngobrol-ngobrol nih dok. Siap, Iya, seperti yang kita ketahui bersama ya dok ya, bahwa masyarakat Indonesia ini sudah banyak sekali yang sudah merencanakan untuk berangkat umroh dok. Ya, betul. Nah, tapi saya dengar isu dok bahwa semua calon jemaah umroh ini wajib vaksin. Kenapa sih dok wajib vaksin dok? Jadi kalau misalnya nggak vaksin itu nggak boleh berangkat gitu dok? Seperti apa dok? Yang pertama nih ada dua hal ya. Yang pertama terkait sama memang ini kewajiban kita mencegah terhadap sebuah penyakit. Yang kedua memang ada aturan yang mengikat kita. Ya ini sejak dulu sebenarnya Teh Selfie ini sudah sangat lama. Jadi sudah jauh sebelumnya. Saya juga nggak tahu pastinya kapan. Tapi dulu yang melakukan oleh Kementerian Kesehatan lewat namanya KKP ya. Karena mungkin keterbatasan pada tahun 2018 turun Permenkesnya yang diikuti dengan Perdirjen P2P itu menyatakan klinik swasta ataupun rumah sakit itu boleh menerbitkan kartu ICP ya untuk pelaksanaan vaksin. Kenapa nih diselenggarakan? Karena memang ternyata aturan ini bukan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, tapi ada memang itu aturan dari Menteri Kesehatan dari Arab Saudi yang menyatakan kalau zaman dulu itu memang sangat wajib tuh namanya meningitis. Nah, seperti kita tahu memang untuk jemaah umroh itu kan berkumpulnya ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kali ya. Iya, Betul. Dan ini yang kita tahu memang ada satu daerah yang endemis sekali terkait sama kuman yang menyebabkan meningitis. Itu daerah Afrika bagian sub-Sahara. Jadi kalau kita bicara ada gurun Sahara, di subnya itu bagian selatan Afrika itu negara-negara yang banyak sekali muslimnya. Ada Sudan, ada Mali, ada Pantai Gading, ada Nigeria. Itu umat muslimnya cukup banyak ya. Sehingga ini mereka memiliki yang namanya endemik dari meningitis itu. Sehingga ketika mereka berangkat umroh itu khawatirnya membawa atau sebagai karier dari kuman atau virus dari meningitis ini. Nah, sehingga dikhawatirkan terdampak pada penularan kepada jemaah. Sementara Indonesia sendiri tidak terdapat secara endemiknya. Tapi karena kita berangkat diwajibkan untuk mencegah, makanya sejak tahun udah lama sekali semua jemaah tidak umroh saja, haji juga ya, itu diwajibkan untuk suntik vaksin meningitis. Ada aturan yang wajib ya jadi ya. Wajib, iya. Jadi untuk jenis vaksinnya tadi meningitis ya dok ya. Ada jenis vaksin lain dok yang diwajibkan? Jadi dok? ini juga kita agak terbaru ya sejak tahun 2025 awal ini. Dulu sebelum 2025 itu kita tahunya hanya wajib itu terkait sama meningitis saja dok ya. Tapi ada edaran terbaru dari Kementerian Arab Saudi itu yang kemudian ditindaklanjutin oleh Kementerian Kesehatan kita. Itu ada tambahan TSLV ini. Yang wajibnya itu ada dua. Yang pertama terkait sama meningitis, yang kedua vaksinasi polio nih. Nah kalau kita kan polio kan buat anak-anak ya. Iya, yang ditetes gitu ya dok. Di situ disebutkan bagi daerah yang pernah terlaporkan, negara yang pernah terlaporkan ada kasus polio, ini menjadi wajib. Sementara Indonesia memang pernah ada kasus yang terlaporkan ke WHO itu terkait sama kasus polio. Makanya untuk Indonesia menjadi wajib. Plus ada satu lagi yang sebenarnya ini yang paling penting tapi sifatnya tidak wajib, cuma rekomendasi. Apa itu, yaitu virus vaksinasi influenza. Iya. Kita tahu sekali ini perubahan cuaca dari Indonesia, negara kita kemudian ke Arab ini sangat rentan sekali pada influenza. Makanya walaupun direkomendasikan, dokter-dokter biasanya benar-benar menyarankan secara kuat untuk pelaksanaan vaksin influenza juga. Gitu kira-kira. Ya, jadi ada dua vaksin yang wajib sama satu yang disarankan gitu ya dok ya? Persis sekali. Iya. Nah kalau kita mau vaksin nih dok, kita bisa langsung datang ke setiap klinik atau rumah sakit atau misalnya hanya tertentu saja dok? Iya.
Tidak bisa ya. Sebelum tahun 2019 itu hanya oleh namanya KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Yang sekarang menjadi BKK, Balai Kekarantinaan Kesehatan nih. Jadi oleh pemerintah di bawah Kemenkes, di bawah unitnya lagi nih. Tapi sejak 2019 ini, ternyata tadi saya sudah sebutkan, swasta boleh rumah sakit ataupun klinik yang memang ada izinnya teh. Ya, jadi nggak sembarangan ya nggak dok ya? sembarangan. Nah, terus semudah itu buat izin tidak ya. Ternyata persyaratan itu luar biasa untuk mendapatkan izin itu karena ketentuannya sangat banyak. Iya. Salah satu Dokter Sofia nih. Ini dokter yang terlatih untuk menjadi vaksinator. Ada pelatihannya. Ya, ada. Nggak Khusus. sembarang pelatihan cuma lele, enggak. Dari mulai penyediaan vaksinnya, pengenalan vaksinnya, dampaknya, pengelolaannya sampai cold chain-nya. Iya. Ini terlatih, ada sertifikatnya, itu wajib. Kemudian fasilitasnya. Ada yang pertama ruang tunggu harus terpisah dengan orang Betul, sehat ya dok ya. betul, dok. Tidak boleh kan jemaah ini bukan orang sakit, orang sehat. Jadi ruang tunggu terpisah, ruang pelayanan terpisah. Kemudian kulkas vaksinnya juga harus terstandar WHO. Ya. Jadi khusus sekali Khusus nggak bisa juga. kulkas biasa untuk menjaga suhu 2 sampai 8. Kemudian persyaratan-persyaratan ketenagaan lain dan administrasi lain. Bahkan karena reportnya terkait sama online sekarang wajib mempunyai internet yang kecepatannya cukup baik. Iya. Jadi nggak sembarangan. Betul. Mungkin Kak Selvi sekalian iklan dong. Iya. Di Klinik Utama Perisai Husada di Jalan Halmahera di Bandung, Iya. itu kita sudah tersedia lengkap semua vaksin untuk kebutuhan jemaah umroh dan sudah bisa menerbitkan elektronik ICP Ya. atau yang dulu sekarang. dikenal kartu kuning. Betul. Ada loh di Perisai. Weh, jadi untuk sahabat Perisai yang akan umroh boleh langsung vaksinasi saja di Klinik Utama Perisai Husada Jalan Halmahera nomor 8 begitu ya dok ya? Iya. Ya, betul. Siap. Dok, nah kalau misalnya ada kan saya juga suka denger-denger ya dok ya. Saya nggak mau vaksin nih, tapi saya mau berangkat umroh. Boleh nggak sih kalau keluar ICV-nya saja gitu Tanpa tanpa divaksin divaksin? gitu ya. Gimana dok? Ini banyak banget ya dok Iya. ya. Gimana yang tuh, kayak Dok? gini. Yang pertama tadi ya dua hal ya. Yang pertama kita memang ikhtiarnya dalam pencegahan, bukan kewajiban dulu nih. Ini pencegahan sebagai memang kita yang paham terkait sama di sana ada resiko. Betul. Baik memang divaksin bukan sekedar. Tapi yang memang kedua ini menjadi ketentuan itu adalah kewajiban dari Kemenkes kita ini. Iya. Artinya kewajiban itu ditunjukkan lewat kartu kuning atau sekarang ya ICP. Jadi tetap bukan masalah dapat kartunya dok ya. Iya, Tapi ini penting juga memang harus divaksin ya. Nah, Klinik Utama Perisai Husada memastikan tidak akan bisa mendapatkan kartu atau buku kuning itu tanpa melalui proses suntik. Iya, betul. Jangan sampai berangkat umroh kemudian kita melakukan kecurangan ya. Iya, benar-benar. Dan membahayakan juga dok ya. Sangat-sangat membahayakan. Bukan hanya diri sendiri ya Nah dok. itu dok ya. Nah, iya. Nah, kalau untuk persyaratannya nih dok, mau divaksin apa saja sih yang harus dilengkapin gitu untuk calon jemaah umrohnya? Kalau untuk persyaratannya sendiri sebenarnya sangat mudah ya. Yang pertama itu IKTP atau foto KTP-nya, kemudian ada paspor karena kan untuk memastikan bahwa kliennya itu akan berangkat gitu, jemaah umrohnya itu akan berangkat. Selanjutnya pastikan jadwal keberangkatannya itu 14 hari ya sebelum keberangkatan, jadi sudah divaksin 14 hari maksimal. Kemudian kalau untuk perempuan usia subur tidak dalam kondisi sedang hamil, dan yang paling penting itu pastikan bahwa kondisi jemaah umroh itu dalam keadaan yang sehat atau fit ya. Karena kan demi keamanan untuk divaksinasi jadi harus dalam kondisi yang fit. Jadi persyaratannya itu aja, nggak susah ya. Iya, Iya. mudah ya pokoknya. Tapi di situ tadi dokter disebutkan bahwa tidak dalam kondisi hamil ya dok ya. Betul. Nah kalau misalnya itu jadi saya mau vaksin nih, harus bawa dulu hasil tes packnya, bawa negatif atau gimana ya dok ya? Nah, kalau untuk hal ini ya, sebenarnya sahabat perisai jangan khawatir karena di Perisai Husada ini sudah ada tes kehamilan yang pastinya kita dapatkan secara gratis ya. Dan bukan hanya tes Wow. kehamilan aja, kita juga ada free atau bonus pemeriksaan kesehatan lainnya. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan fisik berupa tensi, tinggi badan, berat badan. Kemudian ada tes pemeriksaan kehamilan untuk wanita usia subur ya atau di atas 18 tahun. Selanjutnya ada juga tes gula darah sewaktu. Dan semuanya ini didapatkan secara gratis. Gratis Iya. ya, wow. Kita di Perisai Husada ya dok ya. Mantap. Sepertinya gratis ya. Iya, Dok, ya? gratis. Luar Sepertinya biasa. hanya Perisai Husada aja ya dok ya. Wow. Iya. Bagi Jadi hanya perisai yang mau ya langsung Iya, silakan betul, datang saja. Luar biasa betul. banyak sekali tadi gratisannya ya dok. Iya, gratisannya bonus ya, banyak gratis bonus, ya. iya. Dan ini penting ya karena kita cek dulu kesehatannya bahkan sampai gula, tensi, nadi secara keseluruhan bahkan ada
Ada screening juga, screening kontraindikasi yang tidak kalah penting ya dok, supaya memastikan ketika jemaah umroh itu mau vaksin sudah dalam kondisi yang aman. Gitu. Sehat fit yang tadi dokter sebutkan itu ya dok ya. Wow luar biasa. Langsung datang saja dapat beberapa berarti selain dapat vaksinasi dan kartu EICV-nya, sahabat perisai juga bisa mendapatkan pemeriksaan gula darah gratis, pemeriksaan tes kehamilan gratis, dan pemeriksaan kesehatan juga ya dok ya. Betul, wow luar biasa. betul. Dok, kalau misalnya saya pengen vaksin nih, sudah keluar jadwal ya. Tadi kan dokter sebutkan tidak boleh lewat dari 14 hari. Betul. Tapi saya belum punya paspor. Boleh nggak sih dok? Nah, ini banyak juga yang bertanya ya dok ya, kasusnya banyak. Sebenarnya kalau ditanyakan boleh atau tidak untuk vaksin, sebenarnya boleh. Ya, boleh saja. Betul, tidak ada yang melarang untuk vaksin. Akan tetapi ini kan dikhususkan untuk jemaah-jemaah umroh yang akan pergi berangkat ke Tanah Suci, sehingga kita membutuhkan data dari nomor paspornya itu, supaya memastikan bahwa jemaah umroh tersebut pasti berangkat gitu. Jangan sampai nanti sudah divaksin, tiba-tiba terkendala paspornya, ada hambatan untuk keberangkatannya. Jadi memang lebih baik paspornya sudah siap dulu baru divaksin. Cuman tadi ya maksimal 14 hari, tidak boleh kurang dari 14 hari. Tidak boleh kurang dari 14 hari. Betul. Nah tadi kan sama dokter Faisal disebutkan ya ada 3 jenis ya dok ya. Vaksin meningitis, polio, sama influenza. 3 ya. 3 gitu kan. 1 juga disuntik lumayan. Sakit, betul. ya. 3 gitu dok. Cara Lupa penyuntikannya aja, gimana sih dok? Apakah misalnya sehari ini meningitis, besoknya polio, besoknya lagi influenza, atau gimana gitu? Sekaligus Atau gitu ya. Dok ya. Betul, kalau misalkan sehari-sehari repot ya. Pertama waktu, yang kedua jarak gitu kan, yang ketiga tenaga. Itu sangat repot sekali. Sahabat perisai tenang saja, kita sudah melakukan prosedur vaksinasi untuk jemaah umroh itu sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak perlu ribet-ribet seminggu sekali datang atau setiap hari datang. Di hari yang sama, di kunjungan yang sama, kita bisa melakukan langsung 3 vaksin. Meningitis, polio, dan influenza. Kita kan ada 2 lengan ya. Jadi di lengan kiri bisa kita vaksin meningitis, kemudian di lengan kanan kita bisa vaksin polio, dan satu lagi di lengan kiri bawah dijarakin kurang lebih 2,5 cm sampai 5 cm itu bisa kita vaksin untuk influenzanya. Jadi tidak perlu ribet-ribet bolak-balik ya, gitu. Langsung dalam 1 hari itu Bisa. diselesaikan gitu Iya, ya dok bisa ya. langsung selesai. Wow, gitu. luar biasa. Tapi jarumnya kecil kan dok? Ya Kecil ampun, sekali. ini 3 kali lumayan ya. Banyak kekhawatiran ya. Kita buatkan anak seperti Digigit semut. Digigit Kalau kata semut anak-anak ya. seperti digigit semut. Tapi ini dok ada testimoni nih dari jemaah umroh yang sudah vaksin di Perisai Husada. Kita kan sampaikan tidak akan sakit banget karena kita pakai jarumnya yang Sangat kecil, kecil betul. sekali. Terus kata jemaahnya aman dok, enggak terasa sakit. Ya, cuma Mungkin hal-hal karena di awal saja. Iya, dan pas datang kan suasananya Iya, juga nyaman gitu di Sama Perisai nyaman sekali Husada. gitu ya. Iya, wow luar biasa. Jadi jangan takut jangan ya. takut karena kita pakai jarum suntik yang kecil. Iya. Nah dok, tapi kan ada juga yang ketakutan karena takut vaksinnya enggak halal katanya dok. Ini Gimana, banyak dok, sekali menanggapi isunya sekali. ya. seperti Sebenarnya itu dok. vendor ini ada beberapa ya, tapi kita memang vendornya pakai yang vendor kita itu namanya PT Bio Farma. Nah, Bio Farma sendiri sudah memang mengeluarkan surat edaran terkait sama kehalalan vaksinnya. Iya. Jadi vaksin ini tidak ada mengandung faktor-faktor yang unsur haramnya. Jadi sudah dijaminkan, sudah ada sertifikat halalnya juga ya, sudah dikeluarkan. Jadi jangan khawatir ya. Yang pertama tadi bisa mencegah, kemudian aman dalam kita penyuntikannya, kemudian Halal. dijamin kehalalannya. Dijamin. Jadi selama ke perisai aman semuanya. Betul. Ya. Jadi sahabat perisai jangan khawatir, Jangan vaksinnya khawatir. halal. Halal ya, insya Allah ya. Vaksinnya halal, aman dari kehalalan, aman dari kesehatannya ya, dan aman enggak terlalu Dalam sakit penyuntikan. dalam penyuntikannya, betul ya dok ya. Betul. Iya dok, kalau misalnya ada juga yang bilang saya nggak mau divaksin nih, soalnya saya sih jarang sakit. Gimana dok kita cara menginformasikannya gitu? iya. Betul. Ini sebenarnya banyak juga ya menjadi isu di masyarakat ya dok ya. Karena merasa sering sehat. Saya nggak pernah sakit dok, bahkan katanya tuh COVID aja aman, nggak kena. Jadi sebenarnya gini, ini kan merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita ya dok ya, dalam mencegah suatu penyakit dengan vaksinasi tersebut. Kalaupun memang kondisinya
ternyata imunitas tubuhnya sangat baik, akan tetapi ada kekhawatiran ketika terpapar suatu virus penyakit tersebut, dia tidak kena tapi dia menjadi pembawa atau karier ya dok ya, yang tadi disampaikan oleh dokter. Kalau dia sebagai pembawa, ketika kondisinya sedang umroh, kan semua jemaah umroh itu melakukan vaksinasi jadi aman. Bayangkan apabila sudah pulang ke tanah air, keluarga dan lingkungan sekitarnya kan tidak ada yang vaksin. Sehingga dia dapat menyebarkan kepada keluarga atau lingkungan sekitarnya. Jadi tetap harus vaksin ya, meskipun memang sudah yakin nih, optimis bahwa sehat, tetap harus vaksin. Karena selain untuk melindungi diri sendiri, juga vaksin melindungi diri keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Yang kita sayangi ya dok. Iya, betul. Iya betul. Dok, ada juga malah yang kebalikannya. Saya tuh, kan tadi yang bilang, saya tuh sehat gitu ya. Ini malah kebalikannya. Kalau saya divaksin, saya malah jadi sakit. Gitu. Sakit apa? Demam apa pedel-pedel? Iya, gitu. Makanya kan kita harus menginformasikannya gimana dok. Kalau misalnya itu kan, saya malah jadi sakit nih kalau divaksin. Dari sehat-sehat, divaksin jadi Tiba-tiba sakit gitu. ya, Jadi benar-benar. malah menyalahkan vaksinnya gitu ya dok ya. Gimana itu dok? Ini banyak kekhawatiran juga ya, mungkin karena melihat kejadian-kejadian anak kalau imunisasi suka demam atau lain sebagainya. Tapi untuk sahabat perisai jangan khawatir karena memang sebenarnya yang ditakutkan adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, efek simpang dari vaksin tersebut. Untuk sahabat perisai yang akan vaksin di Perisai Husada jangan khawatir karena setelah vaksinasi kita akan melakukan observasi dulu kurang lebih selama 30 menit untuk memastikan bahwa kondisi jemaah umroh itu dalam kondisi yang baik dan aman setelah menerima vaksinasi. Selain tadi di awal kita melakukan screening kontraindikasi, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, tes kehamilan dan juga tes gula darah sewaktu, itu juga sebagai pencegahan kita memastikan kondisi jemaah umroh itu dalam kondisi yang aman untuk vaksin. Jadi jangan khawatir akan menjadi sakit setelah vaksin, itu tidak ya. Tidak mungkin ya. Betul. Siap. Dan apakah vaksin, dengan divaksin ini bisa mengcover 100% terlindungi dari penyakit itu dok atau gimana? Ini banyak ditanyakan ya dok ya. Nggak ada yang bisa dok ya 100%-nya. Nggak ada. Sampai saat ini tidak ada vaksin apapun yang bisa mengcover 100%. Menjamin tidak akan terkena penyakit. Tidak ada ya Teh Selvi ya. Karena memang ini kan salah satu bentuk ikhtiar pencegahan. Yang artinya dengan vaksinasi ini harapan pertama kita adalah tidak terkena penyakit. Akan tetapi kalaupun terpapar, setidaknya ketika kena penyakit tersebut tidak terjadi gejala yang parah. Atau yang kedua, tidak terjadi komplikasi, yang mana kita ketahui komplikasi meningitis itu kematian ya dok ya. Betul, sampai kematian itu kan bahaya sekali ya. Jadi menyerang otak ya dok ya. Betul. Jadi harapan kita tidak sampai terjadi komplikasi, dan kalaupun memang nanti terjadi penyakitnya gitu, durasi waktunya tidak lama. Itu sih setidaknya meminimalisir gejala dan tidak terjadi komplikasi gitu. Luar biasa. Makanya jadi untuk sahabat perisai yang mau berangkat umroh jangan lupa vaksin di Perisai Husada. Selain banyak bonusnya seperti tadi yang disebutkan, ada pemeriksaan gratis, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gula darah gratis, dan pemeriksaan tes kehamilan gratis. Vaksin di sini sudah dinyatakan aman kesehatannya, aman kehalalannya, dan yang pasti salah satu ikhtiar ya dok ya, untuk melindungi diri kita sendiri dan keluarga yang kita sayangi, seperti itu. Dok, tidak terasa waktu sudah di penghujung acara ya dok ya. Sudah cukup lengkap. Mencakup semua informasi yang dibutuhkan. Iya betul dok, terima kasih banyak pencerahannya ya. Sama-sama. Sebelum saya tutup nih dok, barangkali ada take home message atau pesan-pesan untuk sahabat perisai di rumah dok? Barangkali. Iya betul. Kalau dari saya sih ini jelas, vaksin is a must. Jadi ayo buat semua calon jemaah umroh, mari divaksin dan utamakan di Kota Bandung di Perisai Husada. Jangan lupa vaksin di Perisai Husada. Betul. Kalau dari dokter Sofi? Kalau dari saya, vaksin itu adalah bentuk ikhtiar untuk pencegahan semua penyakit. Jadi kepada sahabat Perisai Husada, lindungi diri dan juga lindungi keluarga dengan vaksinasi. Baik, lindungi diri dan lindungi keluarga dari vaksin. Dan vaksinnya di
Klinik Utama Perisai Husada. Sekali lagi sahabat Perisai, barangkali sahabat Perisai yang sudah merencanakan untuk berangkat umroh, silakan langsung datang saja untuk vaksinasi umroh di Klinik Utama Perisai Husada. Selain kita bisa melayani vaksinasi umroh meningitis, polio, influenza, dan vaksin internasional lainnya, kita bisa mengeluarkan kartu EICV dan juga ada banyak sekali bonus menarik. Baik, mungkin sekian acara PH Podcast kali ini. Sampai jumpa di PH Podcast selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita, Dr. Sofi, Dr. Faisal. Sampai bertemu kembali di acara podcast selanjutnya ya, Dok. Terima kasih juga sahabat Perisai. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.